Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para salikin, sahabat, kolega, teman, guru-guru saya, para zu'ama kaum profesional, para habaib, mari kita melanjutkan dan mohon izin pada guru-guru kita membaca dan mensyarahi kitab Tajul Arus. Bersyukur dengan Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya lanjutkan para salikin. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fit dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kharrabal quluba illa qillatul khauf. Al qalbul hasan huwa alladzi la yashghalu 'anillahi hasan. Wa kharabal qulub illa qillatul khauf. Ya. Jadi dengan demikian ma akharabal qulub, ya, maka siapa yang hatinya itu adalah kosong, al qulub hatinya, illa qillatul khauf, kecuali orang itu yang kecil khaufnya dari Allah. Ya. Jadi itu ya. Ini teori ya. Ini konstatasi, teori, tesis. Orang yang hatinya gersang adalah orang yang tidak takut pada Allah. Kira-kira pengertiannya itu. Ini salah terjang, ngambil hak orang lain terjang, menyakiti orang lain terjang. Itu berarti hatinya kosong karena dia tidak dalam posisi takut pada Allah. Kalau takut pada Allah berarti dia akan bisa menghentikan kesalahan-kesalahan kita, dan itu berarti kita mengharapkan satu hal yang diridhai Allah. Kalau orang itu tidak punya khauf, tidak punya takut, berarti apa yang dia lakukan itu pasti menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia itu qillatul khauf, orang yang sedikit takutnya kepada Allah. Al qalbul hasan, jiwa, hati, basyirah, fuadah yang baik. Al hasan artinya orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya mahmudah. Wa huwallazi la yashghulu 'anillahi hasanin, berarti orang itu adalah orang yang tidak ada kata lain, yashghulu, ketungkul. Ketungkul itu apa ya? Menyibukkan diri, anillahi, ya, untuk Allah. Tetapi dia la yashghul, tetapi dia tidak menyibukkan diri. Hasanun, sesuatu yang baik tetapi yang menjauhkan dari Allah. Apa orang itu, apa yang baik bagi orang yang ketungkul yang bisa menjauhkan dari Allah? Dunia. Makan enak, jalan enak, ngelencer enak, ya, lupa XYZ yang itu menjadi kewajiban Allah, menjadi kewajiban kita kepada Allah. Maka dengan demikian itu dia itu adalah istigholanya itu adalah urusan dunia. Berarti dia adalah akan dijauhkan anillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga teori ya, ini juga konstatasi, ini juga tesis lah.
Orang yang hatinya bagus berarti orang yang menyibukkan diri pada Allah dan menyudahi ketergantungannya pada keindahan dunia. Ya, rarakan itu pengertiannya. Ya. Yang selanjutnya para salikin, wa qala al-mu'allif hadzal kitab in aradta sifa'a qalbika fahrud ila sahra'it taubah wa khawwil jalaka minal ghaibati ila khudur wa albasa thiyaba alladzil wa albas syaba dzallati wal maskanatin fa innal qalba yusfa walakinna mahsuru batnaka wa tafakhura bisamani famidukal kal khurubi fil ladzi yusammanu lidzajin ala faqad dhabahat nafsaka wa anta la tas'ur. Idza arda sifa qalbak, apabila kita itu menghendaki hati kita itu sehat. Tadi kan apa bedanya hati sehat dan hati hasan? Hati yang suwung, yang kosong dengan hati yang baik. Ya, ini resepnya. In aradta sifa qalbak, kalau hati kita itu ingin dikatakan hatinya bersih, fahrud ila sohratit taubah, maka Anda harus keluar dari kebiasaan yang jelek tadi, ila sohratit taubah, dalam sebuah bentangan. Sohratit taubah itu bentangan padang yang luas dan diisi taubat. Karena taubat itu akan menghapus semua kesalahan. Dari yang hitam menjadi yang hijau royo-royo, dan kita itu menjadi indahnya kalau setelah taubat. Jadi caranya itu, wa khawil jalaka minal ghaibati ilal khudur, maka dengan demikian ya setelah itu ya seluruh hal-hal yang jelek kita harus tinggalkan. Minal ghaibati, ya saking ya kita tinggalkan yang bisa ghaflah tadi, yang lupa pada Allah, ilal khudur, untuk bisa menghadap pada Allah, khadratillah. Jadi orang yang ila khadratillah itu hentikan yang salah-salah tadi. Dan dengan demikian selanjutnya adalah wal basyaba dzallati maskanah. Dan setelah itu Anda pakailah pakaian ya yang ya sederhana, wal maskanah, dan dalam keadaan kemiskinan. Pengertian zillatin wal maskanah itu bukan berarti kita pakai pakaian compang-camping kemudian maskanah jadi orang miskin, udah orang suluk, orang tasawuf ndak perlu sugih, ndak perlu cari rezeki, bukan itu. Pengertiannya bukan itu. Imam Ghazali hanya mengatakan satu, kamu sugih boleh, rezeki yang di tangan itu lebih baik daripada rezeki diberi di tangan kita. Keringat kita keluar dari tangan kita mencari rezeki itu lebih afdal faedahnya buat anak cucu kita daripada mengambil rezeki orang lain yang diberi. Ya, orang suluk berarti, orang thariqah, orang tasawuf bukan berarti tidak bekerja. Salah. Banyak orang ahli thariqah, ahli suluk, mursyid, dia jadi pejabat, tapi hatinya tidak tergoda dengan jabatan itu. Cuma istilahnya zillatin itu merasa hina karena dosa kita kepada Allah itu masih banyak. Wal maskanah, dan kita itu adalah miskin karena merasa kekurangan beribadah pada Allah. Itu pengertiannya. Ya, kita harus merasa hina di hadapan Allah, dan kita terus merasa kurang karena miskin di hadapan Allah. Amal-amal kita itu banyak yang kurang. Fa innal qalba yusfa, maka dengan demikian qalba kita itu akan sehat. Ya. Akan sehat, ya. Walakinna taksuru batnaka wa tafakhura bisamin. Tapi kebanyakan orang, ya, tetapi kebanyakan orang itu apa? Taksul batnika, mengisi perut kita. Ini bahasanya orang Jawa itu nabi ini panganan. Nah,
Kalau dulu ibu saya mengatakan kalau orang itu hanya brain itu adalah sesuatu yang physically, maka ini nabine jarik, nabine duit. Pokoknya yang digulai itu nggih panganan, performan dan uang belaka. Ya, ini kebanyakan orang seperti walakinna taksu batnaka wa tafar bisamin. Maka orang itu hanya mengisi perutnya, ya bisamin dan menggemukkan dirinya. Famithaluka kal huruf, kalau orang hidupnya seperti ini, makan, minum, jalan-jalan, seneng-seneng, badannya gemuk, ini seperti kal hurufin, seperti kambing. Alladzi yusamanu lidzabhin, kambing yang gemuk memang ditujukan untuk disembelih. Kalau kita hidup hanya itu, illa faqad dzabahat nafsaka. Hal ini seperti kita itu telah dibunuh oleh nafsu kita. Senang jalan, indah-indah, lupa pada Allah, itu berarti kita itu dibunuh oleh nafsu kita. Wa anta la tash'urun, tetapi Anda nggak terasa. Betul atau betul? Nggak terasa. Tahu-tahu 40. Tahu-tahu 50, tahu-tahu 60. Ya, kemana ya saya umur 60 kok belum punya bekal ini? Kemana ya selama ini kok saya hanya rebutan XYZ saja? Di mana ya Allah? Waktu sholat itu apa ya yang saya baca? Nah, itu baru terasa. Wa anta lasurun, Anda itu tidak terasa. Seket. Orang Jawa nyebut seket. Segera pakai ketu, pakai topi malu. Maksudnya orang Jawa itu seket itu segera pakai topi. Ya, artinya topi kita itu malu. Kalau sudah salah itu harus ditambah. Suwita sejatinya segera ndang tindak. Karena Rasulullah umurnya 63. Kita sudah 60, 65. Siap-siap pun belum. Cari bekal pun belum. Ini adalah apa? Filosofinya orang Jawa ya. Seket wes seket le. Wes dan dimarani seket pakai ketu dong. Swida wes siap-siap sejatine ndang tindak. Rasulullah 63 loh, kamu sudah 60 loh. Bekal berarti karek 3 tahun. Terus opo sing kok gowo? Kira-kira kan gitu kan? Orang Jawa dulu, orang-orang tua kita mengatakan seperti itu. Wa antalas urun, tapi Anda tidak tahu. Loh, roh-roh kok wis 60, roh-roh 65, roh-roh tahu-tahu sudah 70 dan sebagainya. Oke. Jadi dengan demikian caranya tadi, fahrud ila syahra'i taubah, segeralah Anda menuju ke lapang yang luas dalam bentuk taubah. Saya lanjutkan, mohon izin. Wa qallal muallif la yafutka majlisal hikmah walau kunta ala maksiyah fala taqul mal faidata fi sam'il majlis wala aqdiru ala tarkil maksiyah bal ala rami ayyarmiyan fa illam ya'khudhal yaum ya'khudh ghadan. La yafut majlisul hikmah. Ingat, Anda jangan pernah lepas dari majelis hikmah, majelis ilmu. Subhanallah, seperti pagi hari ini ya, kita belajar ilmu. Nggak boleh orang itu jauh-jauh dari menuntut ilmu gitu ya. Walaupun ta'ala maksiat, walaupun kita itu masih ada maksiat manusiawi. Ya, fala takul, Anda jangan mengatakan mal faidatu fi samil majlis. Apa ya? Artinya saya ikut majlis, ikut taklim sana, sholawatan sana. Wala aqdiru ala tarkil maksiyah. Tapi saya belum sepenuhnya mampu tarkil maksiyah, meninggalkan maksiat. Ya, maka dengan demikian para salikin yang saya hormati, apa? Bal alar romi ayyarmiyah. Hendaklah engkau itu seperti pemanah yang terus belajar memanah. Ya. Ar-romi ayyarmi.
Jadi Anda harus belajar manah yang terus memanah. Jangan berhenti. Begitu belajar jadi pemanah meleset, berhenti. Nggak boleh. Masih ada maksiat, belajar lagi. Ada salah, belajar lagi. Ada dosa, taubat. Ya. Fa'illam ya'khudh yaum, kalau Anda tidak bisa memanah pada satu tempat yang tepat hari ini, ya'khudh awadan, siapa tahu besok kita akan mendapatkan pemanah, tempat yang kita panah itu yang tepat sasaran. Kalau hari ini belum bersih, besok kita bersihkan, tobat lagi, majelis ilmu lagi, hikmah lagi, belajar sholat malam lagi, sampai dzauq di dalam belajar kita, dalam ibadah kita itu betul-betul merasakan indahnya beribadah. Walau kunta kayyisan fatonan lakanat hukullahi indaka akhta min khududhi nafsika. Jadi dengan demikian para salikin, walau kunta kayyisan fatonan, jikalau Anda dikatakan orang yang pinter dan cerdas, fatonah, ya ini bedanya kayisan wa fatonan. Kalau kayisan itu pinter, kalau fatonah itu cerdas. Jadi dari Rasulullah, ya fatonah karena sidik amanah tabligh fatonah kan? Ya kayis itu cerdas. Tapi kalau fatonah, kayis itu pinter, tapi kalau fatonah itu cerdas. Ada orang pinter IQ-nya, tapi dia nggak cerdas, banyak. Tapi orang yang diasah karena leadershipnya kuat, sederhana, tapi dia cerdas, itu banyak. Ya, apa yang dikatakan orang cerdas itu? Maka lakanat hukukullahi indaka. Maka dengan demikian kita harus mendulukan hak-hak Allah indaka di sisi kita. Ahdha, dan itu lebih baik min khututin nafsika, daripada hak-hak nafsu kita. Kita bertanya pada diri kita lebih mendulukan hak nafsu kita atau hak Allah? Kita lebih mendahulukan yang diperintah oleh Allah atau menjalankan yang dilarang oleh Allah? Ya, karena itu ibadah itu kan ada 3 ya, seringkali saya sampaikan kan. Ibadahnya orang yang khauf, takut, ya Allah saya ibadah kepadamu, jauhkan saya dari api neraka. Kebanyakan doa kan itu kan, Rabbi zidnil ilma. Itu hak kita yang didulukan daripada hak Allah. Padahal hak Allah itu cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sembah saja. Tapi kita menyembah dengan meminta hak kita. Nah, ini yang keterlaluannya manusia itu di sini. Nyembah tapi minta. Padahal diminta-minta. Yang kedua adalah ibadahnya orang yang minta ujroh. Ya, orang yang punya roja. Ya Allah, saya beribadah, beri saya surga dong. Ya, ini seperti orang kerja. Oh, ini saya nanti keringat saya belum kering, karena itu saya akan mendapatkan. Padahal hak Allah itu adalah ibadah model mahabbah. Mencintai Allah dengan mahabbah, dengan penuh ketulusan, tidak pamrih dan tidak menuntut. Allah itu maha tahu, nggak usah diminta, Allah sudah tahu. Kan itu kalau berdoa nggak usah, ya Allah berikan saya pangkat umur sekian saya jadi ini, umur sekian saya jadi ini, umur 52, 54 saya sudah eselon 1, nggak usah. Doa itu nggak usah dipretelin, Allah sudah tahu. Ya, yang penting ilmu yang berkah cukup, wa barokatan fi rizki cukup. Besarnya berapa, banyaknya berapa, urusan Allah. Nah, ini kalau ibadah seperti ini berarti hukullah indak. Orang seperti ini adalah mendahulukan hak-hak Allah. Ya, a'zam itu lebih dulukan min khutudil nafsik, daripada hak nafsu kita.
Kita itu yang banyak doa adalah menuntut diri kita, ya, baru mau bersolat, baru mau beribadah gitu. Oke, saya lanjut ya para salikin rahimakumullah. Wa qallal mu'allif hadzal kitab ma yutallahu al asrari ilal amin wa anta tu'ti nafsaka khaddaha minal makili wasul masyarib hatta tamla'a baitil khalain au yakfika hubbud dunya wa man ahabba dunya faqad khon wa man khona fal yutni'ul maliku al asrari fastahmilil afkar wa alaihi inzalul anwar. Majutul ala asror illa amin, tidak mungkin sebuah asror, ya, cermin yang bersih, sebuah pantulan cahaya yang bersih itu diberikan illa amin, kecuali orang yang dipercaya. Jadi rahasia-rahasia kita itu kan tidak mungkin kita berikan pada orang tidak kita percaya, nggak mungkin. Asror, ya, sirul asror, rahasia-rahasia yang lembut-lembut dari Allah itu juga tidak akan diberikan kepada orang yang kecuali dipercaya oleh Allah. Al-Amin. Rasulullah mempunyai gelar Al-Amin karena dipercaya. Wa anta tu'tin nafsaka khaddoha, dan kamu itu selalu, kita ini, bukan kamu, nah saya cabut, naudzubillah, kita biasanya itu adalah selalu tuktinya memberikan, kita dulukan tuktin nafsaka khaddoha, yang kita berikan itu biasanya untuk kepentingan diri nafsu kita. Di dunia ini yang kita dulukan bukan untuk membersihkan hati, tetapi untuk apa? Minal makili, makan sing enak-enak, buahnya apa saja dipinginin, wal masyarib, dan minuman-minuman kekinian yang enak-enak itu, kopi di model kini dicampur dengan minum apalagi indah-indah enak-enak itu ya, hatta tamla baital khalaq. Yang penting banyak manusia sekarang itu sing penting ngebai kakus, yang penting ngebai WC, jamban. Tiap hari yang dipikir urusan mangan, urusan minum, urusan jabatan, urusan macam-macam. Punya uang untuk makan, kakusnya penuh, sebulan sekali disedot oleh ahli WC. Loh, urip loh, kok ngono terus ya? Urusan mangan, urusan minum, urusan jabatan, sampai kakusnya itu penuh. Sedot lagi, makan lagi, sedot makan lagi, rebutan lagi. Nah, kira-kira benar enggak ya? Banyak orang yang masih seperti ini ya. Ya, Masya Allah ya. Seperti ini apa? Ayyak fika hubbud dunya. Inilah contoh jikalau kamu itu menyenangi dunia. Waman akhabat dunya faqad khon. Orang yang mencintai dunia pada prinsipnya adalah mengingkari janji. Artinya janji pada Allah. Orang nyintai makhluknya Allah, ciptaannya Allah, tapi lupa pada Allah. Berarti ini apa? Akhabat dunya faqad khon. Orang yang mencintai dunia ini prinsipnya dia itu adalah orang yang mengingkari Allah. Waman khon, orang yang mengingkari Allah, fahal yutliqu alil malikan al-asrar. Mungkinkah Allah memberikan rahasia-rahasianya kepada orang seperti ini? Mukhalun, nggak masuk akal, nggak mungkin, nothing, tidak mungkin. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan sirul asrar, sir asrar, lembutnya lembut rahasia-rahasia Allah, tidak mungkin. Fa istakmal afkar, maka dengan demikian ya, kalau orang seperti itu, maka para salikin fastamilil afkar, maka dengan demikian orang yang seperti itu apa? Dia akan tidak mungkin diberikan rahasia oleh Allah. Dan fastamil afkar, kalau orang itu menggunakan afkarnya, tafakurnya,
wa tafakkur min khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang itu bertafakur pada Allah, wa alaihi, ya, orang seperti ini inzalul anwar, orang itu akan diturunkan cahayanya hati, basyirah, hatinya itu dibimbing. Ya, artinya tafakur dan zikir, itulah ulul albab, itulah zikir, fikir, amal soleh. Seperti halnya apa? Motonya PMI kan, zikir, fikir, amal soleh. Masya Allah, itu saya rumuskan ketika saya ketua umum PMI, zikir, fikir, amal soleh. Dan alhamdulillah sampai sekarang motonya PMI masih berjalan sejak tahun 91 sampai sekarang, zikir, fikir, amal soleh. Inilah yang akan mendapatkan inzalul anwar, orang seperti akan mendapatkan cahayanya Allah di dalam hidup kita. Saya lanjutkan para salikin. Mana fa'al qalba syai'un misla khalwatin yadkhulu biha madyanu fikratin. Ya. Mana fa'al qalbi syai'in, maka tidak ada manfaatnya hati seseorang misla khalwah, maka dengan demikian Anda itu contohnya gampang, khalwat aja deh. Yadkhulu biha maidana fikrah, maka dengan khalwat itulah Anda akan mendapatkan kedalaman, ketajaman hati, wa fikrotin, dan fikir Anda. Oh, Allah itu maha kuasa, Allah itu mendapatkan sesuatu, Allah itu menciptakan sesuatu, Allah itu sifatnya, afalnya, ma'iyahnya otonom. Oh, kita hidup itu dari Allah. Itu adalah apa? Karena khalwat. Ya, itu caranya kita itu dalam hal menjadikan hidup kita itu betul-betul mendapat siraman rohani. Nah, ini saya tutup dengan beberapa definisi, dan ini bisa kita jadikan hidup ya. Jadikan nanti jadikan DP, apa DP ya kalau gambar ya. Jadikan meme, jadikan flyer. Apa? Kaifa yusriku qalbun suwarun akwani muntabi'atun fil mir'atin. Kaifa yusrikul qalbun, bagaimana hati Anda itu suwarun bisa asrok. Ya, bisa asrok bersinar pada suratul akwani muntabi'atun fil mir'atin. Karena seluruh gambaran wujud yang ada di dunia itu ada di mir'ah kita. Padahal mir'ah kita itu, hati kita itu kal mir'ah, seperti cermin. Tapi cermin kita itu makanan, minuman, jabatan, ya, keindahan. Oh, di sana ada rekreasi yang bagus. Semua cermin kita itu dipenuhi dengan maujud yang ada di dunia. Pengertiannya itu. Kaifa yusrikul qalbun, bagaimana Anda, hati kita itu bisa asrok, bisa bersinar. Kalau kolbun kita itu dipenuhi dengan gambar. Jadi hati kita itu kalau di print, yang keluar itu makanan, minuman, jabatan, kekuasaan, keindahan. Itu yang nggak mungkin kan. Kaifa yusrikul qalbun, nggak mungkin Anda bersinar. Ini bisa jadi definisi ya. Ini kata-kata kunci dari Syekh Tajuddin Ibnu Athilah. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa wa munkabun ala sahwatihi. Ya. Am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana Anda bisa berjalan menuju Allah? Wa wa munkabun, sedangkan kita ini munkabun ala sahwatin, dan kita itu selalu diisi oleh kesenangan hati. Bukan kesenangan hati ya, kesenangan nafsu. Ya nggak mungkin dong melaku kita itu ngalor kok, padahal kita mau ngidul kok, padahal kita itu mau ke barat daya, mau ke Mekah, tapi lari kita ke mana? Nggak mungkin. Kalau kita itu masih syahwat, tidak dalam posisi menuju Allah. Ya. Yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhul hadratillah wa wa ayat tahara min janabati ghaflah. Am kaifa yatma'u ayyadkhul hadratillah, bagaimana mungkin Anda itu bisa sampai pada
hadratillah, hadirat Allah. Bagaimana Anda bisa tajalli di dalam beribadah? Bagaimana Anda, kita semua itu bisa istighraq, tenggelam dalam ibadah? Bagaimana kita itu bisa dzauq ilallah, rasa kita itu menuju Allah? Bagaimana kita itu bisa wusul ilallah? Ini istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Wa yatoharamin, padahal kamu itu lam yatohar, tidak pernah mensucikan jiwa kita, tidak pernah tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, kita tidak pernah min janabil ghaflah, dari jinabatnya batin, yaitu ghaflah kepada Allah. Nah, kita kalau masih lupa pada Allah, ya nggak mungkin kita itu bisa hadratillah. Sholat ya sholat, tapi hati kita nggak sholat, tapi fisik yang sholat. Oke. Nah, dua lagi. Am kaifa yarju ayat fa umtaqil asrar wa walam yatub min hafafatihi. Bagaimana Anda bisa memahami asrar, lembutnya rahasia Allah, daqaiqul asrar, yaitu lembutnya rahasia Allah, wa walam yatub, padahal kita itu tidak pernah bertobat, min hafafitihi, dari semua kesalahan kita. Orang yang suluk setiap malam sholat taubat, orang yang mau suluk mandi taubat, orang yang mau suluk ditidurkan ala jenazah, kemudian tiap malam sholat taubat. Ini selanjutnya, aslun kulli masyatin wa khoflatin wa sahwatin aridhu anin nas. Aslinya yang disebut dengan maksiat itu berarti wa khoflah, dan khoflah wa sahwat itu berarti aridhu anin naf. Kita itu ridho terhadap nafsu itu. Kalau kita itu bersahabat dengan nafsu, berarti kita itu berarti penyakit asli kita itu ya ahlul maksiat, ahlul ghaflah, wa ahlus sahwat. Kalau kita ridho, ya. Tapi wa aslu kulli ta'ah, dan asal usulnya taat, wa yaqdhatin wa ifatin, dan kita itu adalah apa? Selalu ingat pada Allah, wa ifatin, dan kita mendapatkan kehormatan di mata Allah, itu ada. Itu apa? Ada muridho anhu, berarti kita itu adalah tidak ridho terhadap nafsu kita itu menguasai diri kita. Itu kuncinya, namanya ta'atin, yakdhotin, wa ifatin. Orang yang taat, orang yang ingat pada Allah, dan orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah kalau kita itu bermusuhan dengan nafsu. Jadi kembali pada Imam Ghazali menyebutkan ada 4 kan? Ada nafsu, ada hati, ada akal, dan ada askar, jawarih kita. Jawarih kita itu diperintahkan oleh akal. Akal itu oleh siapa? Oleh nafsu atau oleh hati? Nah, ini kuncinya. Kalau hatinya bersih, berarti kita itu dalam rangka taat. Tapi kalau kita diperintah kepada maksiat, berarti diperintah oleh nafsu. Mengapa? Karena kita ridho nafs. Kita itu ridho terhadap nafsu itu. Kita itu ridho dikuasai, diperintah oleh nafsu. Demikian para salikin, sahabat sekalian, bapak ibu sekalian, dan juga guru-guru saya. Mohon izin, mungkin saya salah dalam hal mensyarai kitab ini. Izinkan saya dibukakan pintu maaf. Moga-moga berkah dan mendapatkan ridho maunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.